Masyarakat terkonsolidasi hari ini. Tidak ada isu apapun yang membuat masyarakat hari ini bersatu, kecuali isu 4 pulau. Masyarakat Aceh maksudnya? Masyarakat Aceh. Anak-anak muda sekarang itu sudah melakukan aksi di Banda Aceh. Sudah mulai mengibarkan bendera Aceh. Orang Aceh ini akan tertanam lagi bahwa kami kembali ditipu, wahai republik yang kami cintai. Kami korbankan darah kami korbankan daerah kami korbankan anak cucu kami dan masa depan kami untuk menjadi NKRI. Tapi engkau balas dengan pengkhianatan seperti ini. Kami nggak akan pernah lupa kapanpun. Itu kata-kata rakyat. Hari ini harus kita bongkar kepada rakyat. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 2017 ditemukan 230 miliar barel di wilayah Barat Selatan. Ini di mana? Di Semelu. Dan itu berdekatan dengan Singkil. Makanya ditemukan blok Singkil. Nah, ada juga blok Melabuh. Nah, di sini potensi sumber dayanya itu ada Onwa, Melabuh. Estimasi sumber daya minyak sekitar 800 juta barel. Dan gas 4,8 miliar kaki kubik. Ini kan luar biasa. Bahkan untuk wilayah Singkil saja estimasinya itu 1,4 miliar barel BBO-nya ya. Dan gas sekitar 8,6 triliun kaki kubik TCF-nya. Itu potensi yang melebihi Saudi. Karena siapa sebetulnya otak di balik semua ini? Ya sekarang kita lihat siapa yang mau investasi di sana. Pak Luhut ini kan pembuka pintu bagi investor yang masuk kan ke Aceh kan. Apabila itu dikelola oleh Aceh, berarti Aceh boleh mencari investor sendiri kerjasama dengan negara lain. Benar nggak? Betul. Nah artinya ketika yang sudah dijanjikan kepada perusahaan-perusahaan ini kan batal semua ini. Ketika masa Pak Jokowi periode pertama, wakilnya adalah Pak JK, sangat menjaga 4 pulau ini. Karena ini sensitif isunya. Nah, ketika masuk ke fasenya Pak Jokowi, fase kedua, ini sudah mulai diotak-atik kan? Ketika sudah tidak ada, JK sudah tidak ada, maka sebetulnya yang menjadi otak justru Pak Jokowi sendiri. Bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, 4 pulau kecil di lautan lepas Singkil itu barangkali hanya noktah kecil saja di peta Republik Indonesia. Tapi dari 4 noktah kecil itu, kita bisa dengan mudah melihat betapa negara kadang dengan gampang mengabaikan sejarah, melabrak perjanjian, dan dalam beberapa hal mungkin memberikan peluang syahwat kekuasaan yang baru. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk dalam tanda petik memberikan 4 pulau tersebut ke Sumatera Utara tidak sekedar kemudian membangkitkan gelombang protes, tetapi ia juga mengingatkan orang-orang Aceh pada satu luka lama, luka pengabaian, luka ketidakadilan, luka eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya. Kita ingin mencoba mengurai semua itu, mudah-mudahan dengan jernih dan tenang, melalui seorang yang dalam 2 periode berada di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Beliau adalah mantan Ketua Komite 1 DPD, Mas Fahrul Razi. Selamat bertemu kembali ya Mas ya. Selamat bertemu Bang Fahrul Razi. Jangan Bang Fahrul Razi ya Mas. Kalau Mas Jomo karena ya. ini mewakili Aceh bicaranya. Saya mohon maaf. Apakah pemberian 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara ini potensial untuk mengganggu keutuhan kedaulatan Republik Indonesia? Baik, ini diskusi yang sangat menarik ya tema ini. Karena memang 10 tahun yang lalu saya sudah mengingatkan pemerintah bahwa ada persoalan MOU Helsinki yang tidak selesai melalui butir-butir perjanjian yang sudah ditandatangani. Salah satunya adalah tapal batas. Artinya 4 pulau ini, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkar Besar dan Mangkar Kecil itu tidak bisa disepelekan hanya persoalan administratif. Ini 4 pulau yang sebenarnya jangan dianggap isu kecil. Ini isu besar karena ini akan membuka Pandora ya terhadap persoalan MOU yang tidak selesai terkait dengan batas Aceh. 1 Juli 1956. Di mana di dalam MOU Helsinki disepakati bahwa batas Aceh itu 1 Juli 1956. Itu rujukannya apa? Undang-Undang nomor 24 tahun 56. Nah, itu juga rujukannya
pada saat perjanjian, sehingga hari ini ya ketika sudah disepakati ya, dan hari ini pemerintah mencoba menggeser 4 pulau ini kepada Sumatera Utara, ini akan menjadi sebuah bom waktu bagi pemerintah pusat apabila membiarkan atau secara tidak langsung mengambil posisi yang merugikan Aceh. Ingat, Aceh hari ini 20 tahun baru selesai damai. 20 tahun. Betul. 20 tahun. Fase dalam teori conflict resolution, 20 tahun itu adalah fase yang sensitif. Di mana terjadi konsolidasi pemerintahan, ya memang benar gubernur hari ini dipegang oleh seorang panglima ya, Muzakir Manaf, tapi ini membuat masyarakat hari ini itu berbeda dengan isu-isu yang sebelumnya. Masyarakat terkonsolidasi hari ini. Tidak ada isu apapun yang membuat masyarakat hari ini bersatu kecuali isu 4 pulau. Masyarakat Aceh maksudnya? Masyarakat Aceh. Aceh baru saja terbelah melalui pemilu. Terjadi 8 faksi partai politik yang masuk ke Aceh dalam pemilu, ya terjadi 2 kekuatan besar, presiden pada saat calon presiden pada saat itu, tapi dengan isu 4 pulau ini akhirnya menyatukan Aceh dalam isu kebencian kembali kepada pusat. Saya mengingatkan 10 tahun yang lalu kepada Mendagri misalkan ya, pada saat melakukan pengukuran di tahun 2018, kemudian tahun 2022 ya. Saya sudah ingatkan Mendagri jangan mengambil langkah-langkah yang unproduktif terhadap perdamaian Aceh. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang secara tidak langsung mengusik dan membangkitkan singa tidur rakyat Aceh yang selama ini sudah hidup tentram, damai ya dalam konteks NKRI perdamaian ini, tapi tiba-tiba diusik lagi dengan ada keputusan. Tahun 2022 saya sudah ingatkan. Saya berhadapan sama Mendagri pada saat itu, saya ketua Komite 1. Saya katakan, jangan menandatangani keputusan yang pada akhirnya akan membuat pemerintah pusat ke depan akan kewalahan. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan kembali, kita mendapat informasi ini kan akan diambil oleh presiden. Apabila keputusannya salah, efeknya sangat luar biasa. Nanti kan kita bedah. Apa yang saya temukan di lapangan? Apa yang membuat Mendagri? Anda kan abang ya. Abang kan tadi mengatakan bahwa urusan ini adalah urusan membuka kotak Pandora. Dan kalau membuka kotak Pandora kan sebetulnya yang dibuka itu bukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang beruntun dan itu keburukan. Apa yang membuat Mendagri berani membuka kotak Pandora? Ada persoalan perjanjian MOU Helsinki yang 20 tahun hari ini tidak selesai. Terlepas dari berbagai persoalan yang tidak selesai, PP yang tidak turun, turunan-turunan undang pemerintahan, bahkan undang-undang pemerintahan Aceh yang sekarang nomor 11 tahun 2006 itu juga undang-undang transisi yang informasinya akan direvisi dalam waktu dekat. Ini ada persoalan besar. Persoalan batas wilayah Aceh 1 Juli 1956. Sebenarnya posisi pemerintah pusat itu dalam posisi kewalahan ketika menerima perjanjian itu. Karena 1 Juli 1956 itu dasarnya itu kan Traktat Belanda. Iya kan? Artinya sebuah kesepakatan yang sudah diberikan Aceh memiliki batas wilayah itu sampai ke Gebang, Tanjung Pura, Stabat. Itu batas wilayah yang dimiliki Aceh ketika masa Belanda. Nah, 1956 rujukannya 1 Juli, ya sebenarnya bukan 1 Juli, itu kan ditandatangani Desember itu, 1956 ya oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Nah, ini kan rujukannya, ini kan ada yang saya sebut beberapa tentang keputusan Belanda ya. Sebentar, saya sudah punya catatannya dan data-data semua. Ya, dan hari ini harus kita bongkar kepada rakyat bahwa dasar 1 Juli itu adalah Undang-Undang nomor 24 tahun 56. Dasar Undang-Undang 56 itu adalah Stadblad Belanda. Itu nomor tahun 1927. Kemudian juga boleh dicek di Stadblad Belanda itu 1873 sampai 1887. Itu menunjukkan jelas peta Aceh seperti apa. Peta kerajaan Aceh seperti apa. Nah, kemudian juga terkait dengan Stadblad 1938. Jadi kalau ingin melihat peta Aceh itu, lihatlah Stadblad 1938 ya, terkait dengan undang-undang Belanda pada saat itu. Kemudian ada peta yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Kita bisa lihat di Badan Arsip Nasional misalkan, atau di pemerintah Belanda, kerajaan Belanda hari ini. Nah, itu jelas batas Aceh. Sehingga inilah yang menjadi rujukan. Nah, disitulah kecolongannya pemerintah pusat. 1 Juli 1956 mereka nggak sadar bahwa Stabat, Gebang itu semua masuk Aceh. Termasuk perbatasan Singkil yang
pada hari ini itu semuanya sudah ditarik ke Sumatera Utara. Yang Itu dalam kalau peta diributkan di oleh orang Belanda, Aceh, masuknya ke Aceh. langsung aja. Kalau itu diributkan, ya artinya persoalan 4 pulau ini persoalan kotak Pandora saya katakan. Kalau ini dibiarkan, ketika Aceh menuntut 1 Juli 1956, batasnya sampai ke perbatasan yang tadi Tabat, Gebang dan pulau-pulau yang tadi sebagainya, masuk juga ya. automatically. Oke, begini. Nah, apa yang akan terjadi? Ini akan lebih ribut dan pemerintah pusat juga. Dan ingat pada saat itu kita menggunakan undang-undang sementara 1950, gitu. Nah, itu kan 1956, kita Undang-Undang Dasar 1950. Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45, itu tahun berapa? 1959 ketika dekret presiden. Artinya, kita tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 45 di sini, tapi Undang-Undang Dasar sementara. Berkas ini harus kita bedah. Kalau kita mau bedah, posisi itu dimenangkan oleh Aceh. Perjanjian Helsinki itu kan kemudian merujuk pada tadi ya, Undang-Undang Nomor 24 atau 56. Mengapa misalnya kalau undang-undang ini sudah ada dan kemudian menjadi rujukan dari perjanjian Helsinki, pemerintah saat ini mengabaikan itu? Tidak ada negara demokrasi dan negara hukum dimanapun di mana undang-undang bisa dikalahkan oleh peraturan menteri, kecuali Indonesia. Nanti kita lihat. Iya, betul. Kalau Permendagri ini diterapkan, artinya kita negara yang telah melanggar hukum. Tidak ada undang-undang bisa dikalahkan dengan peraturan menteri. Kalau menurut saya, secara hierarki kita kan begitu juga kan? Sebenarnya secara hierarki peraturan menteri batal secara hukum. Iya. Artinya sebetulnya persoalannya bisa mudah kalau dimudahkan. Ya artinya ini kan persoalan politik. Ada kepentingan ekonomi dong di situ, ada temuan gas dong di situ, ada potensi kepentingan tanda kutip oligarki yang bermain di situ gitu. Oleh karena itu Aceh ini dalam keadaan damai. Bukankah Aceh sudah diberikan kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 untuk menjadi daerah provinsi ya yang mengatur dirinya sendiri. Jangan diotak-atik lagi, jangan diganggu. Nah, ketika isu Aceh masalah politik, masalah pemilu, pilkada terpecah karena apa? Terpolarisasi dengan berbagai faksi politik. Tapi ketika isu pulau ini bicara isu MOU, isu kesepakatan. Dan maaf, saya ingin katakan generasi muda hari ini, kelompok milenial Aceh, 60% menguasai Aceh. Mereka sangat aware dan sangat peduli terhadap digitalisasi sejarah yang ada di Aceh. Mereka kuasai digital. Mereka bisa baca sejarah Aceh dalam waktu 1 jam. Mereka tahu persoalan Aceh di masa lalu, masa Daud Bereh, DITI, masa perjanjian MOU Helsinki dan masa sekarang. Artinya apa? Anak-anak muda sekarang sudah paham, apalagi usia mereka, anggaplah mereka lahir tahun 2005 ketika MOU itu ditandatangani, usia mereka sekarang berapa? 20 tahun. Mereka duduk di perguruan tinggi. Isu yang mereka lontarkan, isu kekecewaan. Pemerintah jangan omission. Harus dirangkul. Soal kekecewaan ini, mungkinkah kemudian membangkitkan semangat orang Aceh itu kan ada apa ya? Ada jiwa patriotisme. Enggak ada sair apa tuh? Sair jihad. Jihad ya? Iya, sair jihad ya. Apakah dimungkinkan? Jihad Perang Sabil. Perang Sabil, betul. Syair Perang Sabil kalau saya tidak salah. Yang kemudian membuat Belanda pun menggigil. Ya. Apakah kekecewaan ini bisa memunculkan sesuatu yang, katakan saja dengan kata yang berbunga-bunga, saya katakan desintegrasi wilayah, atau dengan kalimat yang lebih real, saya katakan kemungkinan kembalinya perang akan muncul Aceh. Gini, indikator kembali perang tidak mungkin. Kenapa? Tapi gejolak desintegrasi berpeluang besar ketika wacana 4 pulau ini itu akan melebar dan dibiarkan terus-menerus oleh pemerintah pusat yang sengaja tidak langsung itu membiarkan damai ini terganggu. Jadi yang salah siapa? Pemerintah Jakarta karena mengeluarkan kebijakan. Saya udah warning dari 10 tahun yang lalu. Bahkan 2022 saya warning kembali. Jangan keluarkan aturan ini. Nah, sekarang persoalannya adalah anak-anak muda sekarang itu memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap digital. Mereka bisa memapping persoalan, mereka bisa melihat peta Aceh di masa Belanda. Sekarang internet bisa membuktikan batas wilayah Aceh dengan di masa Belanda. Bagaimana perjanjian antara Inggris dan Belanda. Mereka bisa lihat semuanya terbongkar di sosial media dan terbongkar di digital. Dan fakta itu kan juga sudah diakui pemerintah sebelumnya. Nah, artinya persoalan ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah ambil sikap. Aceh dalam 20 tahun sudah menjalankan perjanjian, walaupun perjanjian itu banyak yang tidak direalisasikan oleh pemerintah pusat. Namun coba lihat 20 tahun ini, apa yang terjadi? Seorang Muzakir Manaf yang jadi gubernur sekarang, dia pernah kalah dalam
pemilu. Tapi apakah terjadi konflik di Aceh? Tidak. Ketika terjadi persoalan lembaga yang kita kenal dengan lembaga Wali Nangro yang dipimpin oleh Tengku Malik Mahmud Al-Khaitar, apakah terjadi konflik di Aceh? Tidak. Tapi Wali Nangro, Tengku Malik Mahmud Al-Khaitar ya, dan juga Muzakir Manaf itu mampu meredam dan menyatukan kekuatan Aceh ini menjadi kekuatan yang terkonsolidasi secara baik. Kalau dua orang ini tidak ada, pasti konflik akan terjadi karena kekuatan dua figuritas dari kedua tokoh ini sangat besar. Nah, sekarang persoalan itu mengusik terkait dengan persoalan yang diperjuangkan oleh Wali Nangro ini, termasuk Muzakir Manaf sekarang, gitu loh. Ketika beliau dulu ya, Muzakir Manaf naik gubernur, setelah Dr. Zaini melawan Irwandi, menang Irwandi. Walaupun faktanya menang Muzakir Manaf, gitu kan? Beliau marah nggak? Enggak kan? Beliau sabar. Beliau pada saat itu dukung Pak Prabowo loh. Pak Prabowo juga kalah pada saat pemilu pada saat itu. Tapi beliau setia dengan Pak Prabowo. Nah kemudian pada saat fase sekarang beliau dikasih kepercayaan menjadi gubernur dan Pak Prabowo menjadi presiden. Ini kan sebenarnya konsolidasi pemerintahan yang sangat bagus dalam teori konflik transformation kan? Nah tapi saya khawatirkan ya kalau Presiden Prabowo mengambil sikap yang salah terhadap 4 pulau ini. Seandainya 4 pulau ini diberikan kepada Sumatera Utara, apakah seorang Muzakir Manaf tidak kecewa? Apakah rakyat Aceh jumlahnya 6 juta tidak kecewa? Ingat, Daud Bereh dengan Soekarno itu sangat dekat sekali. Tapi kecewa ketika dikhianati oleh Soekarno. Apakah pengkhianatan ini juga bermula dari manusia kan punya sifat serakah. Apakah Jakarta terlalu serakah untuk kemudian mengambil hak-hak Aceh? Nah sekarang persoalannya apakah Presiden Prabowo sudah tahu persoalan ini secara historikal maupun emosional masyarakat Aceh ini harus dilihat. Jangan melihat dalam konteks administratif. Saya ingin katakan kenapa dari awal saya sudah mengatakan kepada Mendagri jangan ambil langkah yang salah. Karena ketika konflik terjadi, ya banyak sekali batas-batas wilayah Aceh disingkil itu masuk ke Sumatera Utara pada saat konflik. Karena apa? Kodamnya Aceh itu kan tahun 2002 baru menjadi Kodam Iskandar Muda. Sebelumnya kan di bawah Sumatera Utara. Bukit Barisan. Nah, itu kan bergeser secara tidak langsung teritorial Aceh itu di wilayah singkil yang di daratan itu terjadi perubahan tapal batas. Jadi banyak patok-patok itu yang bergeser. Dan itu dilegalkan secara hukum pemerintah pusat ya. Jadi tapal batas itu bergeser, efeknya terhadap tapal batas laut. Jadi ini prosesnya sudah lama dari tahun 2008. Sebelumnya sudah terjadi dari tahun 1888 sudah terjadi pergeseran ini. Kita sudah ingatkan kalau kita kembalikan lagi sehingga dalam perjanjian MOU Helsinki 2005 minta Aceh ini kembali ke 1 Juli 1956. Apa itu? Batasnya sampai Gebang, batasnya itu sampai Stabat. Nah, mungkin nggak Sumatera Utara akan memberikan itu? Nggak mungkin. Mungkin nggak pemerintah pusat akan memberikan itu? Nggak mungkin. Gitu. Tapi ini tidak mungkin. Jangan dong 4 pulau Aceh ini yang jelas-jelas milik Aceh diambil. Saya tanya ke logika. Seandainya itu milik Sumatera Utara, kenapa nggak dari dulu dibangun oleh Sumatera Utara? Aceh ada Pulau Semelu. Sumatera Utara punya Pulau Nias. Mari kita bandingkan 2 pulau itu. Mana yang lebih bagus secara infrastruktur? Nias kan? Bukan Semelu. Karena apa? Karena Sumatera Utara punya anggaran. Nah, ketika ada 4 pulau ini, sekarang kenapa mau diambil alih? Kenapa mau dipindahkan? Kenapa nggak dari dulu dibangun itu yang namanya pulau itu? Kan anggarannya besar. Aceh wajar karena konflik dan keterbatasan dana otsus, 4 pulau itu belum tergarap. Tapi kasih dong kesempatan buat seorang Muzakir Manaf membangun 4 pulau itu. Dengan potensi, nah ini yang menarik. Ada potensi gas yang ditemukan di wilayah Barat Selatan. 5 tahun yang lalu saya sudah katakan provinsi yang akan menjadi provinsi terkaya di Indonesia itu ada di wilayah Barat Selatan Aceh. Karena apa? Ditemukan beberapa blok migas yang ada di Pulau Semelu, yang ada di wilayah Aceh Barat, ya, Laut Aceh Barat, yang ada di Singkil. Kenapa ini terjadi? Karena ada fenomena tsunami. Tsunami yang luar biasa, terjadi pergeseran lempeng bumi. Sehingga ditemukan indikasi migas yang sangat luar biasa. Itu bukan kata Fahrul Razi, tapi ini kata pemerintah pusat sendiri. Gitu. Ini saya bacakan, ini data saya. Ya, apa yang ditemukan oleh
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 2017 Ya. ditemukan 230 miliar barel di wilayah barat selatan. Ini di mana? Di Semelu. Semelu ini pusatnya gempa tsunami kemarin. Iya, iya. Dan itu berdekatan dengan Singkil. Makanya ditemukan blok Singkil. Nah, ada juga blok Melabuh. Nah, di sini potensi sumber dayanya itu ada Onwa Melabuh. Estimasi sumber daya minyak sekitar Dengan kata 800 juta barel. Oke. Dan gas 4,8 miliar kaki kubik. Ini kan luar biasa. Luar biasa, iya. TCF ya. Oke, sebetulnya urusan-urusan ini yang pada akhirnya membuat keputusan untuk memindahkan kepemilikan 4 pulau itu terjadi. Saya Artinya pikir gini, Aceh nggak ini. mempermasalahkan. Ya Aceh, bayangkan ya, Aceh ini sudah damai. Dia diberikan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2015 Iya. tentang pengelolaan minyak dan gas. Bayangkan ya, dalam perjanjian MOU Helsinki boleh dikelola lebih dari 200 mil. Iya. Tapi di sini hanya 12 mil. itu ya. Aceh tidak protes. Masih sabar menghadapi pusat. Nah, ketika sudah ada temuan ini, harusnya kan diberikan kesempatan dengan kepres yang sudah ada, PP yang sudah ada. Untuk PP itu dijalankan supaya Aceh itu bisa maju. Artinya apa? Kasih kesempatan Aceh untuk maju. Kan Aceh katanya sudah dalam NKRI, sudah selesai. Iya. Tapi jangan ketika sudah Aceh menyatakan dalam NKRI, diusik lagi, sehingga persoalan-persoalan hal seperti ini bangkit lagi. Nah, ini kan saya sudah katakan, ada potensi temuan minyak, gas. Saya sudah laporkan pada saat itu sama pemerintah Aceh. Pada saat kunjungan DPD ke Aceh, saya sampaikan ada temuan di sana. Bahkan untuk wilayah Singkil saja, estimasinya itu 1,4 miliar barel BBO-nya ya. Dan gas sekitar 8,6 triliun kaki kubik TCF-nya. Iya. Itu potensi yang melebihi Saudi. Ini udah ini. Dan Udah dibidding ini. ini kan sudah dibidding dan sudah dimenangkan. Ya kan? Pemerintah Oleh Aceh Konrad Asia Energy. diajak ini nggak? Diajak dilibatkan dalam persoalan ini. Dalam undang-undang harus melibatkan pemerintah Aceh. Jadi melibatkan pemerintah Aceh itu bukan hanya masalah Pertanyaan saya, apakah tapal dilibatkan batas. atau tidak? Saya melihat tidak maksimal pelibatannya. Karena apa? Aceh hanya diberikan 12 mil. 12 mil itu kan kerang Iya. semua isinya. Iya. Batu karang, mana ada minyak di sana. Offshore-nya itu kan di atas 12 mil. Perjanjiannya kan di atas 12 mil. Tapi prakteknya peraturan pemerintahnya hanya 12 mil. iya. Dikurangin. Nah, inilah yang pernah kita gugat. Kita pernah gugat ke Petun pada saat itu. Ternyata tetap pemerintah kembali kepada pemerintah tetap 12 mil dan sebagainya. Saya ingin katakan bahwa pemerintah pusat, khususnya ke Jakarta, harus kasih kesempatan buat Aceh untuk maju, ya, dan bangkit di bawah kepemimpinannya seorang Muzakir Manaf. Dan ini adalah pertaruhan seorang Muzakir Manaf dengan Pak Prabowo karena kedekatan mereka. Saya tertarik dengan kedekatan antara Muzakir Manaf dengan Prabowo. Tadi juga Bang Fajrul pernah ngomong soal Daud Bereh dengan Soekarno. Kurang dekat apa mereka? Bahkan Soekarno memberikan jabatan kepada Daud Bereh sebagai gubernur militer pada saat itu. Tapi ditarik kan? Pertama, kewenangannya ditarik. Ada banyak pengkhianatan di sana. Apakah akan terjadi lagi seperti itu saat ini? Nah, saya berharap ya dalam minggu ini pemerintah pusat, Presiden Prabowo akan mengambil alih itu katanya. Kalau salah mengambil langkah, ya saya berharap rekaman ini didengar langsung oleh Pak Presiden. Kalau salah mengambil langkah, ini efeknya sangat besar. Jangan nanti kita selalu kejadian sama Papua. Papua sudah ribut, nah sekarang Aceh ada apa? Nah sebelum ribut ribut Aceh itu seperti Papua, biarkan ini kita redam. Gitu loh. Jangan dipersoalkan, karena ini sudah milik Aceh secara sejarah, secara historik ya. Biarkan saja ini dibangun oleh pemerintah Aceh, gitu kan. Nah, bagaimana sikap pemerintah pusat hari ini? Keadilan yang dituntut. Coba kita browsing di sosial media hari ini. Isunya sudah melebar kemana-mana. Ketidakpercayaan terhadap pusat, isu referendum. Ini kan menurut saya sebagai anak bangsa, ini bahaya. Betul. Ketika isu-isu seperti dari hari ini ke hari sampai hari ini kan makin buruk ya. Apalagi Aceh 15 Agustus mendatang akan mengalami 20 tahun peringatan Damai Aceh. 20 tahun Damai Aceh, Aceh dapat apa sekarang? Orang kemudian dapat mengevaluasi kemiskinan, juga ya. dapat
ketertinggalan. Proyek nasional Aceh yang diberikan apa? Proyek strategis nasional. Sabang yang ingin dibuka udah sejauh mana? Ini kan 20 tahun ini kan dinanti. Artinya jangan dipancing dengan 4 pulau ini karena 4 pulau ini sumbu menurut saya. Ledakannya bukan di 4 pulau ini. Gitu. Makanya saya bilang ini kotak Pandora yang akan dibuka di 4 isu ini akan membuka isu-isu lain terhadap 20 tahun janji yang tidak terrealisasi. Jadi menurut saya pemerintah pusat harus wise, harus bijak. Presiden Prabowo ya, hari ini pertaruhannya kan beliau selalu katakan di media, saya akan balas budi terhadap Aceh. Nah, ini 20 tahun perdamaian Aceh, cara balas budinya kembalikan 20 saja. tahun damai Aceh dari 2005 sampai dengan 2025. Selama 20 tahun itu apakah rakyat Aceh merasa bahwa sebetulnya pemerintah pusat setengah hati lah memberikan otonomi, kepercayaan, keistimewaan? Ini pendapat pribadi saya. Ini bukan setengah hati. Bahkan sama sekali sepersepuluhnya juga tidak diberikan. Seperempatnya oke lah, nggak sampai seperempat, sepersepuluh lah saya katakan hanya diberikan. Karena parah berarti ya. Artinya rakyat Aceh sekarang sudah cerdas. Betul. Masyarakat hari ini jangan dibangkitkan singanya, saya katakan. Betul. Anak-anak muda sekarang itu sudah melakukan aksi di Banda Aceh. Sudah mulai mengibarkan bendera Aceh. Ini harus dijaga. Kita sepakat harus menjaga NKRI. Iya kan? Tapi di sisi lain yang merusak ini siapa? Ya oknum-oknum yang di pemerintah pusat hari ini yang punya kepentingan. Apakah ribut ini memang disengaja oleh oknum yang disebut tadi? Gini, ini kan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kepentingan ekonomi yang besar di situ. Iya. Cuman masalahnya kalau dikelola oleh seorang Muzakir Manaf di bawah pemerintahan Aceh, apakah bisa diatur seorang Muzakir Manaf? Kan lebih mudah diatur oleh provinsi lain. Iya. Ya artinya kan udahlah aturan mainnya. Gini. Kalau di sini ada Muzakir Manaf, berarti yang di tempat saya bisa dirubah, apalagi undang-undang. Enggak, saya lebih ini. Apakah konstitusi aja bisa diubah, apalagi undang-undang, apalagi peraturan menteri, apalagi batas administrasi. Cuman Aceh kan nggak melihat itu. Kalau saya sebagai pemimpin Aceh hari ini, saya nggak melihat itu. Saya kira Permendagri nggak berlaku di Aceh. Kita otonomi khusus, asimetris, desentralisasi, lex spesialis. Anda mau buat apapun selama tidak koordinasi dengan kepala daerah, tidak koordinasi, undang-undangnya mengatakan bahwa semua kebijakan tentang Aceh wajib konsultasi pemerintahan Aceh. Pemerintahan Aceh itu siapa? Gubernur dan DPRA. Sudah dilakukan belum ketika memutuskan itu? Kalau belum, ya nggak sah. Undang-undang lebih tinggi kok. Iya, betul. Cacat legislatif lah. Cacat konstitusi namanya. Secara regulasinya tidak memenuhi syarat. Gitu. Mas, terus disuruh gugat di Petun. Nah ini saya katakan, kalau benar pemerintah Aceh akan menggugat ke Petun, ini jebakan Batman. Keputusannya tetap. Jadi rugi aja. Dengan kata lain sebetulnya warga Aceh juga tidak layak untuk mempercayai Petun. Artinya ini kita bicara konteks bagaimana persoalan sejarah dan persoalan politik, ya kan? Kemudian secara administrasi pemerintahan, ya kan? Itu masuk dalam administrasi. Karena ada fase tadi, fase konflik. Terjadi perubahan tapal batas di darat. Singkil, Aceh Tenggara, Kuala Simpang terjadi pergeseran. Selama konflik. Kemudian selama damai terjadi pergeseran tapal batas. Efeknya kemana? Ke batas laut kan? Nah, sekarang kalau sudah batas daratnya sudah dipatokkan di beberapa titik, silakan. Saya sudah turun ke Singkil. Beberapa desa yang harusnya masuk Singkil sekarang masuk Sumatera Utara kok. Karena apa? Terjadi tapalnya itu digeser. Nah, sekarang ketika darat ini sudah ditarik lurus, laut kan otomatis ikut. 4 pulau itu kan otomatis masuk. Nah, ini kan curang namanya. Nah, oleh karena siapa sebetulnya otak di balik semua ini? Di balik pemberian. Pemerintah yang melakukan data itu salah. Oknum yang punya kepentingan ekonomi di situ juga salah. Kepentingan politik bermain juga di situ. Siapa kira-kira yang bermain di sana? Ya sekarang kita lihat siapa yang mau investasi di sana. Yang baru berbicara di sosial media, saya dengarkan ketika seorang Pak Luhut berani mengatakan saya pernah bawa investor ke sana, ke Singkil, dengan dalil pariwisata, ya kan? Ya, yang namanya di mana-mana tentu pariwisata, pertanian. Walaupun ujung-ujungnya kan migas. Awal-awalnya pertanian dulu. Pertama pariwisata yang ada di atas dulu, yang ada di permukaan gitu ya. Tapi dalam proses
Iya. Outsourcing itu kan tetap terjadi kan, gitu loh. Kalau Anda tadi menyebutkan meskipun tidak langsung menjawab pertanyaan saya, nama itu, nama Pak Luhut, apakah saya bisa menyatakan bahwa secara tersirat Abang mengatakan Pak Luhut berada di belakang semua ini? Pak Luhut ini kan pembuka pintu bagi investor yang masuk kan ke Aceh kan. Iya, betul. Pada saat itu dalam rekaman yang saya lihat, beliau ditanyakan oleh putra mahkota Saudi kan, mana nih yang mau diinvestasikan? Boleh Sabang, boleh Singkil. Beliau dampingi nih timnya sampai ke Singkil. Nah gitu. Tapi yang dilihat kan bukan Singkilnya. Betul. Kalau kita pedagang, kalau kita ini broker atau kita ini istilahnya itu pengusaha, yang dilihat itu kan formalitas saja. Tapi kan datanya sudah ada, Pak. Potensi minyak di sini, Pak. Potensi emas di sini, potensi nikel di sini. Kan kita nggak sebodoh yang orang bayangkan. Orang Aceh ini pinter-pinter sekarang kok. Nelayannya pinter-pinter. Mereka pakai sosial media semuanya. Setelah itu, setelah tsunami, setelah kemudian ada pendataan, setelah semuanya, tiba-tiba diangkat lagi lah urusan tapal batas yang belum ditentukan itu dengan keputusan menteri. Memang akan lebih mudah untuk katakan saja bermain dengan mengikut sertakan pemerintah daerah Sumatera Utara dibandingkan dengan Aceh, begitu. Pertanyaan saya, ada apa kenapa keluar peraturan menteri 2025 kemarin? Barusan, ya. Bulan Juni, barusan, 16 Juni. Ada apa? Apakah kaitan dengan investasi? Apakah ini ada dikoordinasikan dengan seorang Presiden Prabowo? Apakah Prabowo mengizinkan? Gitu. Ya artinya menurut saya persoalan di Aceh ini kan sedang menikmati perdamaian. Iya, betul. Ya kan? Ketika isu ini meledak, seluruh masyarakat Aceh bersatu dalam satu isu 4 pulau. Hari ini tidak ada elemen masyarakat Aceh yang menolak 4 pulau. Semuanya dalam satu suara. Beda pemilu kemarin, beda pilkada, beda isu-isu yang lain, beda isu masuk investasi, terjadi pro kontra. Kalau ini tidak. Ya. Nah, ketika ini bersatu dan pemerintah pusat membiarkan omission, apa yang akan terjadi? Ini efek nggak baik terhadap pusat. Saya mau warning sekarang loh kepada Presiden Prabowo. Hati-hati mengambil keputusan terkait 4 pulau ini. Karena 4 pulau ini terlepas ada migas, terlepas ada sumber daya alam. Ini masalah identity, ini masalah dignity. Kehormatan, masalah harga diri, masalah marwah. Orang Aceh, ya, ketika sudah berbicara marwah, lawan pun jadi kawan sejauh dia sama-sama punya kepentingan untuk menjaga marwah dia. Sekarang banyak teman-teman terpolarisasi dalam berbagai bentuk faksi, kelompok, kepentingan, warna-warna partai, tapi dengan isu ini semuanya menjadi Aceh. Ingat. Kalau itu terjadi, pemerintah pusat nggak akan pernah bisa membendung kekuatan Aceh yang menurut saya kita sudah punya historical. Di masa lalu, di masa Belanda, di masa konflik, di masa DITI, di masa GAM misalkan, dan di masa tsunami, Aceh bisa bersatu. Dan hari ini ketika dalam kondisi Aceh sudah diberikan kepercayaan untuk mengelola dan mandiri, mengelola daerahnya sendiri, kasihkan saja kesempatan buat Aceh. Terlepas Aceh itu mau berhasil atau tidak, yang penting pemerintah pusat jangan mengutak-ngatik, itu persoalannya. Dan hari ini saya ingin katakan bahwa ini berani nggak Presiden Prabowo mengambil sikap? Jangan-jangan beliau juga takut sama intervensi rezim-rezim sebelumnya. Ini kan sebenarnya, mohon maaf ya, Presiden SBY sangat menjaga isu 4 pulau ini. Saya ikutin betul. Udah ngomong beberapa hari kemarin. Ya, ketika masa Pak Jokowi, periode pertama, wakilnya adalah Pak JK, sangat menjaga 4 pulau ini. Karena ini sensitif isunya. JK pun sudah ngomong juga soal ini. Nah, ketika masuk ke fasenya Pak Jokowi, fase kedua, ini sudah mulai diotak-atik kan? Nah, ketika pada saat itu, ada proses yang panjang memang, tidak bisa. Karena terjadi negosiasi antara Aceh dengan pemerintah pusat, Mendagri dan sebagainya agar tidak segera, bahkan kita di PD pada saat itu vokal sekali menentang apapun keputusan terkait 4 pulau ini yang tidak sesuai dengan historical yang kita sampaikan tadi. Nah, sekarang di masa Pak Prabowo itu terjadi, ada apa? Saya menduga Pak Prabowo nggak tahu. Jangan-jangan ini ingin menjebak beliau, ingin membentrokkan antara Pak Prabowo dengan Muzakir Manaf. Lihat aja. Maka saya bilang Pak Prabowo,
Muzakir Manaf itu adalah saudara Anda. Muzakir Manaf itu Dan bukan adalah soal- sahabat Anda. Dan Jangan bukan Anda soal- khianati bukan dengan soal 4 kepulauan Muzakir ini. Manaf. Ini kan soal dengan rakyat Aceh dan soal keutuhan negara Indonesia sendiri. Rakyat Aceh masih tegak lurus dengan Muzakir Manaf. Makanya ketika ditanyakan masalah 4 pulau, apa yang dijawab oleh Muzakir Manaf? Ya kita tenang aja, memang itu hak kita kok. Itu menunjukkan apa? Kesabaran beliau. Tapi kesabaran ada batasnya. Jangan sampai nanti ya keputusan yang tidak menguntungkan Aceh mengakibatkan rakyat Aceh kecewa. Akumulasinya adalah seorang Muzakir Manaf jadi korban. Oke. Saya Jangan. Saya ngambil sesuatu yang tadi Abang katakan bahwa di zaman JKW masih bersama JK tidak ada utak-atik. Tidak berani diotak-atik. Ya, kemudian ketika JK sudah tidak ada yang mengutak-atik. Apakah tidak mungkin sebetulnya tidak utak-atik itu karena Jokowi masih melihat JK? Ketika sudah tidak ada JK sudah tidak ada, maka sebetulnya yang menjadi otak, mohon maaf kan boleh kita berpikir seliar apapun ya. Justru Pak Jokowi sendiri. Bisa jadi, tapi saya ingin katakan sebenarnya gini. Ini kan kita tarik garis sejarahnya ya. Catatan saya mencatat bahwa sudah ada kesepakatan di tahun 1992 antara Gubernur Aceh dengan Gubernur Sumatera Utara. Tapi itu hanya bentuk kesepakatan. Kalau nggak salah waktu itu Gubernur Acehnya Pak Ibrahim Hasan. Ibrahim Hasan dengan siapa yang Raja Inal. Raja Inal Siregar. Nah, ada kesepakatan. Artinya kesepakatan dua gubernur ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena keputusan tetap di Mendagri. Mendagri pada saat itu tidak berani mengambilkan keputusan pada saat itu karena memang masih terjadi konflik tahun 92. Tahun 2008 ya, ini pemerintah pusat. Nah, ini kan karena potensi yang ditemukan sebelum tahun 2008. Ini sebenarnya sudah lama dilirik. Potensi 4 pulau ini sebenarnya bukan 4 pulau. Patahan lempengan yang ada di barat selatan, yang ada di Blok Singkil, gitu. Itu secara tidak langsung berdekatan dengan 4 pulau ini. Oleh karena itu, potensi penyebaran gasnya itu, ya kan, itu kan ketika terjadi lempengan, gas itu kan bisa bangkit atau dia bergeser atau dia tertutup dengan terisolasi oleh bumi. Ketika terjadi pergeseran kan akan terjadi pergeseran gas kan. Nah, di sinilah potensi yang dilihat. Dan Aceh hari ini secara satelit sudah dilihat di mana potensi-potensi besar. Kemarin di Adaman ditemukan. Nah, sekarang di Singkil, sebelumnya di Semelu. Ini kan semuanya kan ada sebuah proses yang memang sudah dilihat 10 tahun yang lalu. Di mana potensi untuk dimasukkan investasi dan sebagainya. Dengan kata lain boleh apakah Aceh nggak mampu? Mampu. Kasih aja Aceh kelola. Iya. Itu berkali-kali ya Abang katakan. Terus sekarang gini, saya tanya ya. Rugi nggak pemerintah pusat kalau itu dikelola oleh Aceh? Tidak rugi. Tidak rugi, ini masih Indonesia. Rugi nggak Sumatera Utara kalau itu dikelola oleh Aceh? Tidak rugi. Katanya Aceh dalam NKRI. Aceh ini kan Indonesia. Betul. Nah sekarang buktikan, gitu loh. Buktikan, apalagi kan peraturan pemerintah ini kan pemerintah pusatnya suka mengotak-ngatik aturan. Aturan diberikan, silakan Anda lakukan, tapi dikunci dengan aturan turunan lainnya kan. Contohnya ya peraturan pemerintah tentang pengelolaan bersama gas tadi. Dan yang 12 yang 200 mil menjadi 12 mil. Nah, sekarang kembali lagi. Nanti pasti dikunci lagi. Jadi menurut saya, udahlah, hari ini adalah balas budi Prabowo terhadap Aceh. Berikan semua yang diinginkan buat Aceh untuk maju mandiri. Iya, saya mumpung ingat nih. Dalam pikiran Gary, coba buktikan. Mumpung ingat begini. Tadi pemerintah Republik Indonesia seharusnya sama sekali tidak merasa rugi kalau harta karun Aceh itu dikelola Aceh sendiri. Ya. Apa mungkin yang rugi adalah oligarki? Gimana? Pemerintah Indonesia tidak rugi, tapi yang rugi mungkinkah oligarki yang katakan saja berada di seputaran apabila pemerintah. Itu dikelola oleh Aceh, berarti Aceh boleh mencari investor sendiri kerjasama dengan negara lain, benar nggak? Betul. Nah, artinya ketika yang sudah dijanjikan kepada perusahaan-perusahaan ini kan batal semua ini. Iya, betul. Daripada dikelola oleh seorang Muzakir Manaf kan mendingan kasih aja ke Sumatera Utara. Bobby kan bisa bantu kita nanti, aman itu, bisa kita atur. Apa yang terjadi? Jangan pikir itu.
Inilah pola pikir yang merusak republik kita. Inilah cara berpikir picik para oligarki yang dia tidak peduli dengan keutuhan NKRI, tapi secara tidak langsung dia mencoba menghancurkan NKRI. Kalau Abang mengatakan berkali-kali Bobby kan bisa kita atur. Saya sih kemudian menyiratkan ini Bobby, ke atasnya adalah Jokowi sebagai mertuanya, dan yang dekat dengan Bobby kan menteri segala urusan yang tadi Abang katakan. Apa begitu maksudnya? Ya artinya gini, saya apresiasi dengan Bobby ya. Walaupun dia berani datang ke Aceh untuk mengajak pengelolaan, walaupun konteksnya salah. Ya nggak ada yang namanya pulau itu dikelola oleh 2 provinsi. Yang namanya 2 provinsi. Kita pakai undang-undang otonomi daerah, undang-undang khusus, undang-undang 23, kita pakai undang-undang nomor 11 tahun 2006. Nggak ada sistem seperti itu. Nah sekarang persoalannya adalah, apabila ini turun ke Sumatera Utara, dikelola oleh Sumatera Utara, ini persoalannya bukan siapa yang mengelola. Ini persoalannya sudah de facto dan de jure itu berada di Aceh. Iya, betul. Gitu loh. Udahlah. Anak bangsa sekarang sudah menyaksikan bagaimana undang-undang kita bisa diotak-atik. Konstitusi kita bisa diotak-atik. Tapi Aceh jangan diotak-atik. Saya minta itu saja. Saya mau warning kepada pemerintah pusat, kepada Presiden Prabowo, Pak, saya cuma minta satu sebagai anak bangsa, jangan otak-atik Aceh oleh orang-orang yang berada di bawah Anda. Kalau Anda ingin selamat, maksud saya untuk menyelamatkan republik ini, betul. ya kan? Betul. Evaluasi semua kementerian, termasuk yang berkaitan dengan keluarnya peraturan ini. Karena disitulah yang akan merusak seorang Prabowo yang janjinya ingin membalas budi terhadap Aceh. Ini persoalan ini sudah berada di tubir jurang sebetulnya untuk Aceh ya? Ya kalau pemerintah pusat kan nganggapnya biasa-biasa aja. Tapi kan di Aceh tuh proses ini sampai 15 Agustus 2005 ke depan, pintu 20 tahun, 20 tahun perdamaian Aceh, apabila tidak ada perubahan, bahkan keputusannya itu merugikan Aceh, ini akan terakumulasi terus. Apalagi sosial media, per detik kita bisa menyebarkan informasi secara masif. Oke, saya ingin menghubungkan 2 hal. Warga Aceh dan sosial media. Mohon maaf kalau ini agak vulgar. Kemarin ada di sosial media warga Aceh yang sebetulnya sangat tidak sopan lah ya, ngomong soal Bobby, soal istrinya, soal Pak Jokowi. Apakah seperti itu sebetulnya yang sedang terjadi di hampir semua benak orang Aceh? Kalau itu interpretasi pribadi dia, saya nggak masuk ke ranah itu. Tapi yang pasti adalah itu kan satu dari ratusan orang yang mengungkapkan pelampiasan emosi dengan persoalan ini gitu. Karena mereka secara emosional sudah lelah berada di daerah konflik. Mereka ini sudah lelah dengan kondisi kemiskinan. Mereka sudah lelah dalam kondisi Aceh yang tidak pernah memaju. Tapi ketika Aceh ini diberikan kesempatan, tapi juga masih didolimi oleh pusat, jadi akal sehatnya itu ya bisa dikatakan ya bisa jadi emosional kan. Tapi oleh karena itu, ketika itu terjadi, pasti ada faktor penyebabnya. Saya bukan mengiyakan atau mendukung. Saya ingin katakan ada mekanisme bagaimana kita memperjuangkan masalah 4 pulau ini. Sekarang persoalannya literasi yang harus kita perdebatkan kan gitu. Artinya apa? Kita punya data hukum bahwa pulau itu punya Aceh. Pemerintah pusat punya data hukum terhadap pulau itu. Sumatera Utara punya data hukum terhadap persoalan. Mari kita lihat, jangan dilihat secara kacamata kuda, nggak bisa. Kan sudah saya katakan, ini terjadi di 1956. 1956 nomor 24, rujukannya itu adalah Belanda. Silakan dibuka peta Aceh yang ada di Belanda. Silakan buka peta Aceh yang ada di Badan Arsip Nasional. Kita lihat. Makanya muncul 1 Juli 1956. Nah, 1 Juli 1956 Aceh itu diberikan ke batas wilayah yang hari ini sebenarnya Aceh udah dirugikan karena hanya sampai ke Singkil. Yang sebagian sudah diambil Sumatera Utara dan Aceh Tamiang. Oleh karena itu 1 Juli 1956 ini sebenarnya ingin mengembalikan yang sudah diambil gitu. Nah itu kan saya yakin pemerintah pusat nggak akan lakukan itu. Tapi ketika tidak bisa lakukan itu, mengembalikan Gebang, nggak mengembalikan Tanjung Pura, mengembalikan Stabat, ya udah 4 pulau itu nggak usah diambil dong. Atau jangan-jangan 4 pulau ini jadi bergening, udahlah. Ini kan mau damai 40 ini, 20 tahun. Ya kan? Nah kami kasih lah, tapi kalian jangan aneh-aneh gitu kan. Jangan-jangan dijadikan bergening juga nih. Kadang-kadang kan drama-drama seperti ini yang melelahkan kita untuk membangun daerah. Sebagai seorang ahli hukum,
Saya ingin bertanya, apakah pernyataan Pak Mendagri untuk memperbincangkan persoalan ini nanti di PT UN itu sebuah Jebakan Batman. jebakan Batman? Artinya sifat tricky tertentu. Petun itu kan hanya melihat dalam mekanisme aturan. Ya. Mendagri melakukan on the track nggak? Iya, on the track. Tapi jangan salah, sumbernya dari mana? Salah satu yang dipakai di sini kan peta topografi TNI tahun 78. Artinya apa? Pada saat itu Aceh, Kodam Aceh kan masih berada di Sumatera Utara. Sumatera Utara, iya. Gitu. Tapi ingat, dengan adanya peleburan, ini kan awalnya ini kan peleburan Aceh ke dalam Sumatera Utara, ini dikenal dengan Sumatera Timur. Ya, Aceh turun menjadi residen. Otonomi khusus Aceh jadi turun. Pelaksanaan syariat Islam tidak terjadi. Terjadi pergolakan DITI yang dipimpin oleh Daud Bereh. Sehingga diberikanlah solusi. Lahirlah Undang-Undang 24 tahun 56 itu. Sehingga dikembalikan Aceh ini sebagai daerah otonomi khusus. Ya, daerah istimewa dan sebagainya. Nah, tapi proses itu kan tidak serta-merta proses tapal batas dan darat ini selesai. Enggak, dibiarkan. Ini juga kelemahan pemerintah, dilakukan omission. Nah, kalau dilihat dari peta yang ada, ya, baik itu punya TNI, baik itu punya pemerintah pusat, ini subjektif. Karena rujukannya tetap pada rujukan pusat. Sementara Aceh memiliki rujukan, mari kita lihat. 90% rakyat Aceh ketika terjadinya penggabungan dengan NKRI, ya, hanya 10% yang ingin kembali ke NKRI. Sementara 90% ingin menjadi sebuah negara sendiri. Tapi dengan kepemimpinan para tokoh-tokoh Aceh pada saat itu termasuk Daud Bereh dan sebagainya, 90% yang ingin mendirikan negara sendiri menyatakan mendukung Indonesia sebagai NKRI, Aceh sebagai bagian NKRI, ya, dengan memberikan modal pesawat, memberikan modal emas yang hari ini ada di Monas, memberikan modal perjuangan, mengirimkan pasukan ke Medan Area, sehingga Aceh menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang apa? Jangan dilihat dari sekarang, lihat dong di masa lalu. Ingat loh, diakui oleh PBB setelah agresi militer kedua, itu ketika pasukan Aceh, tentara pelajar Aceh itu dikirim ke Medan Area, kan berperang kan? Sehingga masuklah PBB ke Nusantara ini melalui Aceh sampai ke Blang Padang. Makanya di situ ada Tugu Perdamaian Dunia dulu. Makanya Blang Padang itu kan sebenarnya milik rakyat Aceh tuh. Gitu. Nah, karena apa? Karena ada modal dan jasa yang besar diberikan Aceh kepada Republik. Nah, tolong jangan itu dilupakan. Bukan persoalan 4 pulau. Ini persoalan identity, ini masalah harga diri, masalah martabat, masalah kedaulatan. Aceh sudah bingkai NKRI, titik. Tapi dengan catatan, jangan diotak-atik lagi yang mengakibatkan one issue, ya kan? Make one people in Aceh solid. Itu aja. Ini solid nih. Penyelesaian seperti apa? Apakah kemudian ada satu pertemuan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh yang membicarakan itu? Karena PT UN kan pasti sebuah ya jebakan. Bukan solusi, jebakan. Apakah itu yang tadi pertemuan antara pusat dan daerah membicarakan itu? Saya pikir ini levelnya adalah tingkat presiden. Ini wise-nya presiden dalam menetapkan. Karena presiden sebagai pimpinan tertinggi di Republik ini yang mampu, ya kan, mengembalikan persoalan awalnya menjadi selesai. Apa itu? 4 pulau ini adalah bagian dari Aceh. Udah selesai. Abang yakin Pak Prabowo mengerti semua persoalan dan kemungkinan akan mengambil langkah yang terbaik buat semua, terutama buat Aceh? Saya jawab 2 posisi. Posisi pertama saya optimis. Pak Prabowo akan menyelesaikan ini dan mengembalikan ke Aceh. Tapi posisi kedua saya optimis. Pak, saya mengumpulkan semua elemen ormas desa, kepala desa di seluruh Indonesia untuk mendukung Bapak di Istora. Kemarin pada pemilihan presiden. Saya salah satu yang berorasi dan mengumpulkan semua kepala desa. Ya. Bukan kepala desa, tapi organisasi desa nasionalnya. Ketika Bapak mengambil keputusan yang salah, saya akan menyatakan mundur dukungan. Artinya dan juga saya akan mengatakan saya akan oposisi sama Bapak kalau Bapak salah mengambil 4 sikap ini. Udahlah, ini adalah jawaban terhadap masyarakat Aceh atas 20 tahun damai. Betul. Kasihlah buat orang Aceh.
Selesai. Karena hanya Presiden Prabowo yang bisa menyelesaikan ini. Dengan catatan, dia tidak takut diintervensi oleh rezim-rezim manapun. Rezim oligarki kah? Rezim presiden sebelumnya kah? Atau rezim siapapun? Emang seberapa kuat sebetulnya rejim sebelumnya yang masih disebut cawe-cawe, sekuat apa juga rejim oligarki yang kadang-kadang ikut-ikutan itu? Seberapa kuat sebetulnya? Ya sekarang kan Pak Presiden Prabowo kan baru menjabat berapa bulan? 8 bulan. Bukan baru loh, hampir setahun. Hampir setahun. Apakah rezim yang dibawa oleh Pak Prabowo ini adalah rezim baru? Kan enggak. Iya. Ini kan masih transisi. Betul. Ya kita tunggu aja orang-orang yang mengganggu beliau didepak atau di reshuffle, dikeluarkan. Ya beliau menghargai. Iya. Iya kan? Menghargai. Persoalannya kan banyak yang tidak Tapi apakah beliau berani nanti beberapa pihak-pihak yang terlibat dengan rezim sebelumnya? Tidak ada negara demokrasi manapun ketika dipimpin oleh presiden yang baru, dia membawa gerbong presiden yang lama, nggak ada. Karena ini bukan melanjutkan, ini kan partai yang berbeda, orang yang berbeda. Nah, berani nggak Pak Prabowo meninggalkan orang-orang yang dianggap ini sebenarnya merusak dia sendiri? Sebentar, apakah kehadiran orang-orang lama itu kemudian menjadi bukti bahwa Pak Prabowo sudah sekian lama tersandra? Sangat. Nah, makanya beliau mengatakan, saya akan melakukan reshuffle. Lihat, kemarin berubah lagi kan, kata-katanya tidak jadi kan? Iya, semua berjalan baik. Semua berjalan baik. Makanya ini kan kadang-kadang kita kan antara, semangat 180 km per jam, akhir turun lagi jadi 20 km per jam semangat kita. Oleh karena itu, kita lihat aja dalam waktu dekat ini. Pertama, putusan 4 pulau ini menggambarkan bagaimana sikap Pak Prabowo. Sama, jangan seperti Papua ya. Dicabut beberapa izin, tapi ada satu PT yang dicabut. Betul. Ya, itu dan sama PT juga. Ini yang berjalan kan. Jangan juga nanti Aceh ini diserahkan ke Aceh tapi dikelola bersama Sumatera Utara. Jangan setengah-setengah. Jadi kalau ambil keputusan seorang negarawan lah. Dan hari ini rakyat Aceh menanti jawaban dari Pak Prabowo. Dan saya berada dalam dua posisi itu. Posisi pertama mendukung, posisi pertama saya akan posisi kalau ini salah. Mumpung ada kesempatan ya. Dan kita berharap apa yang Mas sampaikan ini bisa didengar oleh Pak Prabowo. Apa yang kira-kira itu kan tadi masih sangat ini ya, masih sangat abstrak lah. Tolong lebih dikonkretkan apa yang kira-kira menjadi menjadi tuntutan rakyat Aceh buat agar Pak Prabowo tidak salah dalam berapa 2-3 hari ini mengambil keputusan. Saya ingin memberikan catatan pertama. Oke. Pak Prabowo memiliki sejarah yang sangat panjang dengan Aceh. Yeah. Dan kedekatan beliau dengan seorang Muzakir Manaf itu sangat dekat sekali. Bukan dipertontonkan dalam satu republik ini, tapi dunia mempertontonkan bagaimana Pak Prabowo mengatakan punya sahabat seorang Muzakir Manaf yang bergabung untuk mendukung dia presiden. Dunia internasional melihat, media internasional mencatat, sosial media hari ini merekam. Tapi ketika hari ini beliau tidak menjadikan sahabatnya, adiknya, saudaranya yang bernama Muzakir Manaf ya menjadi bagian dari perjuangannya untuk ke depan, ya artinya akan semua sia-sia. Saya minta kepada Pak Prabowo jaga seorang Muzakir Manaf yang sangat setia kepada beliau. Dia sudah berkorban banyak. Aceh yang konflik 30 tahun bisa damai, itu juga pengaruh seorang Muzakir Manaf dan Teuku Malik Mahmud Al-Khaittar, dan hari ini sudah setia kepada seorang Pak Prabowo atau NKRI, tapi jangan dikhianati. Karena 6 juta rakyat hari ini menonton dan menanti. Artinya banyak Muzakir Manaf lainnya hari ini ada di Aceh. Jangan lahirkan mereka, jangan bangkitkan singa tidur mereka. Dan hari ini kita harus jaga Aceh dalam bingkai NKRI. Jangan kecewakan mereka. Dan jangan kecewakan rakyat Aceh untuk yang ketiga kalinya. Sebetulnya begini kan Mas, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri dan bukan sekali bahwa yang namanya Prabowo Subianto itu menunjukkan patriotisme yang besar. Sementara urusan Aceh ini itu akan membawa potensial membawa perpecahan atau mungkin lepasnya Aceh dari Indonesia. Pada sisi itu, bukankah seharusnya kita optimistis? Begini, bukan persoalan lepas atau tidak lepas. Ya, ini persoalan isu yang akan menjadi isu yang lebih besar lagi. Ini bom waktu. Jadi kalau bicara
apabila pulau ini besok akan kembali akan diberikan ke Sumatera Utara, dalam 2 hari Aceh itu lepas, mekanisme teorinya nggak seperti itu. Tapi secara tidak langsung, orang Aceh ini akan tertanam lagi bahwa kami kembali ditipu, wahai Republik yang kami cintai. Kami korbankan darah kami korbankan daerah kami korbankan anak cucu kami dan masa depan kami untuk menjadi NKRI. Tapi engkau balas dengan pengkhianatan seperti ini. Kami nggak akan pernah lupa kapanpun. Itu kata-kata rakyat. Dan bukan cuma sekali ya? Dan bukan sekali. Bagaimana istiqomahnya Aceh ketika 2 kali ditipu. Dan hari ini yang ketiga kalinya dengan hal-hal seperti ini. Itu kan menyakitkan sekali. Jangan lihat proses, ingat. 1976 bukan terjadi di tahun 74. Ketika PT Arun diambil oleh Betel pada saat itu. Sehingga terjadi pergolakan tahun 76. Enggak. Prosesnya sudah lama. Dari tahun 50-60an. Proses itu. Sama seperti misalkan Aceh hari ini. Baru 20 tahun. Sekarang anak-anak muda di Aceh. 60% dikuasai oleh anak-anak milenial. Menguasai digital. Mereka sudah kuliah. Mahasiswa. Mereka lebih kritis. Mereka sangat aware terhadap sosial media. Mereka tahu semua persoalan. Mereka punya kedekatan secara historis dan mereka mengalami kondisi kemiskinan hari ini. Bayar kuliah pun mereka nggak mampu. Mereka juga berada dalam kondisi yang sangat pelik hari ini. Ini harus dibina. Kalau nggak mereka akan menjadi bagian di masa depan. Jangan rusak anak bangsa sekarang dengan hal-hal kecil, hal-hal sepele yang akhirnya merusak kita semua. Saya hanya mau warning dari 10 tahun yang lalu, dari 2022 ya, 3 tahun yang lalu, ketika saya ketua komite berhadapan dengan seorang Mendagri, saya katakan jangan mengambil langkah gegabah terhadap Aceh. Tolong jaga Aceh. Kami jaga dari Aceh, Bapak jaga Aceh dari Jakarta. Jangan dijadikan Aceh ini sebagai sapi perahan, ya kan? Jangan jadikan Aceh ini sebagai korban oligarki, ya kan? Dan jangan jadikan Aceh ini sebagai eksploitasi sumber daya alam yang merugikan Aceh di masa depan. Ternyata tindakan gegabah itu diambil juga ya, tahun ini ya. Ya kita masih optimis. Permendagri kan masih bisa kita lawan. Kalau saya nggak menganggap Permendagri itu. Undang-undang bertentangan dengan undang-undang kok. Iya. Gitu loh. Dan undang-undang pemerintahan Aceh juga bertentangan. Sebetulnya dengan itu pun tapi cuma di Republik ini aja Permendagri bisa mengalahkan undang-undang. Secara common sense kan sebetulnya nggak ada persoalan. Permendagri di bawah undang-undang udah kan. Ya tapi kan dampak hukumnya tetap berjalan. Gitu loh. Maksud saya adalah memang peraturan ini ya, ini sebenarnya akan memicu ledakan yang lebih besar. Gitu. Oleh karena itu, menurut saya, persoalan yang sudah ada, nggak usah dibuat persoalan lah. Gitu. Ini kan sesuatu yang nggak ada masalah dipermasalahkan. Aceh pada saat itu nelayannya selalu menggunakan 4 pulau itu untuk mencari ikan. Itu potensinya ikan luar biasa. Pariwisata luar biasa. Ya kan? Seperti saya katakan, Sumatera Utara punya Nias, Aceh punya Semelu. Siapa yang lebih maju secara infrastruktur? Nias. Kenapa? Karena Sumatera Utara punya uang yang besar. Nah, kenapa 4 pulau itu nggak dibangun dari 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu? Kenapa baru sekarang? Gitu. Ya karena memang persoalannya itu milik Aceh. Makanya gubernur yang sebelumnya pun Sumatera Utara nggak berani mengambil. Kok sekarang ada apa gitu loh. Ya saya hormatlah kepada adik kita Bobby gitu kan. Udahlah, saudara Bobby, ingatlah Aceh dan Sumatera Utara ini punya sejarah yang luar biasa ketika damai. Tidak ada di masa konflik orang Aceh yang dilindungi di Sumatera Utara dan orang Sumatera Utara yang dilindungi di Aceh. Kita saling, disitulah sebenarnya NKRI-nya terlihat. Gitu. Walaupun konflik di Aceh, tapi orang Aceh dengan orang Sumatera Utara itu sangat kuat sekali. Dan perkawinan antara orang Aceh sama orang Sumatera Utara juga banyak, nggak sedikit gitu. Tapi janganlah gara-gara seperti ini muncul statement-statement BL, BK dan sebagainya. Janganlah. Mari kita jaga sama-sama bahwa Aceh hari ini tetap, ya kan, Aceh gitu kan, Sumatera Utara silahkan membangun, kita sama-sama dalam bingkai NKRI, ya kan, kasih Aceh kewenangan yang lebih besar untuk membangun dan jangan diotak-atik melalui 4 pulau ini. Oke. Kesimpulan kita sama mungkin. Kita berharap Pak Prabowo bisa mengambil langkah tegas dan bijak tentang Aceh. Dan satu lagi catatan, Pak Prabowo jangan mengulangi sejarah Aceh di masa lalu. Jangan karena yang bisa pengkhianatan. Saya garis bawahi. Pengkhianatan di masa lalu. Karena bayaran pengkhianatan di masa lalu bisa dibayar dengan kebijakan Pak Prabowo yang menguntungkan Aceh hari ini. Itu aja sebenarnya. Terima kasih sekali. Kita seringkali melihat betapa negeri ini terus digoda untuk mengkhianati kejujuran sejarahnya sendiri.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, kekuasaan akan tegak walau di atas kekufuran, tapi ia akan runtuh bila berdiri di atas ketidakadilan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis sahih riwayat Ahmad, sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian karena mereka apabila orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Maka ketika keputusan negara bisa dibelokkan oleh lobi-lobi istana, oleh peta-peta yang diselewengkan, dan oleh kelambanan birokrasi daerah, maka yang sesungguhnya terancam bukan hanya 4 pulau, tetapi sendi keadilan di Republik ini. Dan Plato sudah menegaskan sejak ribuan tahun lalu, negara akan hancur oleh 2 hal, ketika hukum menjadi permainan, dan ketika pemimpin hanya menjadi boneka. Jangan biarkan nalar kita mati sebelum Republik ini kita benahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.